Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dukung di dalam doa acara Natal yang akan kita laksanakan pada bulan Desember. Natal IMAX diadakan pada tanggal 17 Desember 2022. Natal Anak diadakan pada tanggal 21 Desember 2022. Dan Natal Umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2022. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda hari ini, mari kita bersuka cita kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia, sebab Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Serukan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan, Dialah Raja. Yes, Raja yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kita memuji Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sungguh Kau Raja yang kami muliakan Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami tinggikan, Yesus. Oh, oh. Haleluya. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih lagi nyatakan, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Raja. Dialah darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yesus Tuhan, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Serukan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yesus, Yesus, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Nyatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, nyatakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami ada sebagaimana ada hari ini itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan atas kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu saat ini. Kami telah siap untuk mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk mau menyatakan firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini Yesusku. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Kau penolong yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya ya Yesus, pertolongan-Mu selalu aja di dalam hidup kami Tuhan. Penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan. Kau pulihkan hidup kami Yesus. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah,
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan, sungguh Kau setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu, sebab kami percaya akan perbuatan-Mu, akan karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oh, adalah yang terbaik bagi kami. Oh, sungguhkah kami takut lagi, sebab Kau Allah yang selalu ada bersama kami. Haleluya, kami mau menyambut musim yang baru bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus. Allah yang hidup yang kami percaya, Allah yang hidup yang kami andalkan, Allah yang hidup yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Hanya kepada-Mu kami mau berserah, hanya kepada-Mu kami mau berharap, sebab Engkau Allah Raja atas kami. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau besar, Engkau mulia, ya Yesus. Oh, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan tingkah, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita masih dapat berjumpa di dalam ibadah hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita hidup di dalam kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember di minggu yang pertama. Artinya tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini dan kita akan menyambut dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Dan kita bersyukur tentunya kalau sampai hari ini Tuhan senantiasa memelihara kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saja kita dapat melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah di tahun 2022 ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita alami selama 3 tahun ini kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mungkin sampai hari ini juga belum berakhir. Dan saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita tentunya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, anggota keluarga akibat pandemi COVID ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan selalu ada menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sekian lama ini telah mengakibatkan berbagai dampak yang buruk di dalam seluruh segi kehidupan manusia. Baik berdampak dalam bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga mau atau tidak mau kita masuk pada satu masa yang berbeda yang disebut dengan era new normal. Berbagai segi kehidupan mengalami krisis di seluruh dunia ini. Ditambah lagi peperangan antara Ukraina dan Rusia yang belum juga berakhir sampai hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya itu dapat mengakibatkan berbagai hal yang buruk. Krisis global melanda dunia, krisis pangan, krisis energi, bahkan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Sehingga banyak orang berkata bahwa tahun 2023 bukanlah tahun yang mungkin lebih mudah dari tahun yang kita sudah lalui ini. Tetapi apapun yang terjadi di depan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita tetap dapat hidup di dalam pengharapan. Amin. Kita tetap percaya bahwa Tuhan setia dan Dia berkuasa untuk mengandalkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita itu tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita. Amin. Kehidupan kita ditentukan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, maka kita akan tetap memiliki pengharapan yang pasti. Dan kita dapat menyambut musim yang baru yang penuh dengan pengharapan dan keyakinan. Oleh karena itu di sepanjang bulan Desember tahun 2022 ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Kita akan belajar satu tema, yaitu menyambut musim baru, welcoming the new season. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan di minggu yang pertama ini kita akan belajar topik yang pertama, yaitu bersiaplah sekarang. Saya ulangi, bersiaplah sekarang. Get ready now. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama melalui satu kisah dari kehidupan Yosua ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel.
Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu Musa sang pemimpin besar itu yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir meninggal, maka Tuhan memilih Yosua bin Nun abdi Musa dan memberikan mandat kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan kepada umat Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Yosua harus bersiap, get ready. Seperti yang dicatat di ayat yang kedua tadi. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-5, ada 4 bagian penting yang perlu kita mengerti terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, Yosua pasal 1 ayat 1 itu berbicara tentang latar belakang. Bagaimana Tuhan memanggil dan memilih Yosua untuk memimpin umat Israel. Di ayat yang kedua adalah tugas yang akan diemban oleh Yosua. Dan di ayat yang ketiga berisi tentang janji yang akan diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan di ayat yang kelima ada jaminan yang Tuhan akan berikan kepada Yosua. Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki satu era yang baru di mana tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Yosua bukanlah tugas dan tanggung jawab yang mudah. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Yosua. Baik tantangan secara internal dari dalam, dari umat Israel yang dipimpin oleh Yosua itu. Karena Yosua merupakan abdi Musa yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Musa di dalam kepemimpinan memimpin umat Israel. Dan Yosua paham betul bahwa umat Israel adalah bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Dan juga ada tantangan yang dari luar atau eksternal, yaitu sungai Yordan yang harus mereka seberangi. Bangsa-bangsa dan musuh-musuh yang mereka harus taklukkan. Dan berbagai macam tantangan dan kesulitan lainnya yang harus dihadapi oleh Yosua. Oleh sebab itu Yosua harus mempersiapkan dirinya. Dan Tuhan memberikan perintah, bersiaplah sekarang. Nah untuk memasuki musim yang baru, era yang baru, maka Yosua harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Bukan nanti, tetapi sekarang bergegas tanpa harus menunda lagi.
Tidak ada pilihan lagi bagi Yosua atau kesempatan untuk menunda lagi selain harus bersiap seperti yang Tuhan firmankan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Musim yang lama akan segera berlalu dan kita akan memasuki dan menyambut musim yang baru. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan kita harus bersiap sekarang. Bersiap untuk apa, saudara-saudari? Yang pertama kita harus bersiap untuk menerima tanggung jawab yang baru daripada Tuhan. Amin. Masa yang lama akan segera berlalu dan masa yang baru akan kita masuki. Dan di situ Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar bagi setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Sebagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yosua menggantikan Musa memimpin umat Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki musim yang baru. Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang baru, berkat-berkat yang baru, tanggung jawab yang baru yang harus kita emban, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk bersiap sekarang, maka Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada Yosua untuk dia lakukan. Hal itu dicatat di ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Tugasnya adalah seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup di dunia ini bukan hidup bagi diri kita sendiri. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu apa? Memperluas kerajaan Allah. Menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang belum percaya dan mengenal Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Ini merupakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal yang kedua, bersiap untuk apa, saudara? Bersiap untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki musim yang baru atau era yang baru, tentunya kita pasti menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan dan rintangan yang mungkin tidak mudah untuk kita hadapi. Oleh sebab itu kita harus bersiap menghadapi tantangan tersebut dan menaklukkannya. Nah, meskipun ada berbagai macam tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, kita tidak perlu takut dan khawatir. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menjamin untuk senantiasa menyertai kita, menuntun kita, bersama dengan kita. Sebagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua. Seperti yang dicatat di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun ada tantangan, ada rintangan yang menghadang di depan kita di musim yang baru nanti yang kita songsong, tetapi jaminan Tuhan adalah bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita berjalan seorang diri. Inilah jaminan Tuhan yang membuat kita tidak perlu takut dan khawatir di dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, bersiap untuk apa? Bersiap untuk menerima dan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Menerima dan mengalami janji-janji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di musim yang baru ada janji-janji Tuhan yang indah yang akan Tuhan genapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang akan kita terima, yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk bersiap sekarang, Tuhan juga memberikan janji kepada Yosua. Sebagaimana dicatat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk bersiap sekarang, maka Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Yosua. Tuhan juga memberikan satu jaminan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua dan umat Israel meskipun ada tantangan yang mereka harus hadapi. Dan yang ketiga, Tuhan juga memberikan janji-janjinya kepada umat Israel dan kepada Yosua. Saudara, demikianlah juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita memasuki musim yang baru, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap saya dan saudara. Amin. Dan janji-janji itulah yang membuat kita hidup di dalam pengharapan. Ketika kita berpegang kepada janji Tuhan itu, maka kita akan melangkah di dalam musim yang baru dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup dan setia untuk menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersiap sekarang. Untuk apa? Untuk mengalami janji-janji Tuhan. Untuk kita menerima jaminan daripada Tuhan penyertaannya. Dan juga kita menerima tugas dan tanggung jawab yang besar yang daripada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sikap dan tindakan kita di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut atau menyongsong musim yang baru itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang harus kita miliki untuk kita dapat memasuki dan menyambut musim yang baru dengan penuh kemenangan. Maka seperti yang dicatat di dalam Yosua pasal 1, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 bagian A, dan ayat ke-9 bagian A. Yaitu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan demikian ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-7 bagian A. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan diulang lagi di bagian ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tahu bahwa Yosua di dalam memimpin umat Israel akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang menghadang. Oleh sebab itu Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita akan menyambut musim yang baru, memasuki musim yang baru, ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi dengar firman Tuhan ini, supaya kita tetap kuat dan memiliki keteguhan di dalam hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah sikap yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua, tindakan kita bagaimana? Mari kita membaca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 bagian B sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga menyampaikan firman-Nya kepada Yosua, tindakan apa yang harus dilakukannya, yaitu supaya hidup dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Taurat-Tauratnya Tuhan.
Yang kedua, Yosua harus senantiasa merenungkan firman Tuhan, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Demikianlah juga kita sebagai orang-orang yang percaya, menyongsong musim yang baru, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di musim yang baru. Ada banyak tantangan dan kesulitan, rintangan yang harus kita hadapi. Sikap kita adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan yang kedua, tindakan kita adalah mari kita senantiasa bertindak sesuai dengan firman-Nya. Dan kita juga harus terus membangun relasi yang makin akrab dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita. Tindakan yang harus kita lakukan untuk memasuki musim yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersiap sekarang untuk memasuki musim yang baru dengan penuh antusiasme. Karena di musim yang baru ada berkat yang baru, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan genapkan di dalam kehidupan kita. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, tetapi Tuhan menjamin untuk senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai dan berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat menyongsong musim yang baru. Selamat menyambut musim yang baru dan hidup di dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa menyertai kami dan memelihara kami sampai hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri musim yang lama dan kami menyambut musim yang baru. Karena itu ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu di tahun yang baru, di musim yang baru ini. Karena kami percaya Tuhan ada berkat-berkat yang baru, tanggung jawab yang baru. Tuhan, dan juga Engkau memberikan janji-janji-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami senantiasa memiliki sikap yang benar, yaitu kuat dan teguh di dalam hati kami. Dan kami juga bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami hidup membangun relasi yang makin dalam dengan Tuhan. Sehingga kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya kami akan dapat memasuki musim yang baru dengan pengharapan yang baru. Dan kami hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah ini, mari kita bersama-sama kembali untuk mengingat dan merenungkan akan kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk kita mengikuti perjamuan kudus di dalam ibadah ini. Mari angkat roti dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang merupakan tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kita. Kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita nikmati anggur ini yang adalah tubuh darah Kristus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh pengorbanan-Mu ya Tuhan di kayu salib, tubuh-Mu yang terpecah-pecah, darah-Mu yang tercurah bagi kami. Itulah yang menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga Engkau layakkan kami sekarang berdiri di hadapan-Mu, mengalami
damai sejahtera, pendamaian dengan dirimu sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, setiap kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari arahkan hati saudara dan angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan selamat menyambut musim yang baru dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.